Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kristus Kasih yang dikasih oleh Tuhan. Begitu juga dengan pemirsa yang begitu setia untuk menantikan sapaan kasih dimanapun berada. Salam kasih juga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini kita masuk pada hari Jumat, yaitu di hari ke-10 di bulan Oktober. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana kami merasakan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali menikmati hari baru-Mu, sehingga biarlah kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami mau menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami dengan segala keterbatasan yang ada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-21, kemudian kitab yang kedua dari Perjanjian Baru yaitu kitab Roma pasal 11 ayat 2. Saya akan bacakan. Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Kemudian kitab Roma pasal 11 ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang telah ia pilih dari semula. Tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, bagaimana ia memohon kepada Allah untuk melawan bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, dari kedua firman yang kita sudah baca, kalau kita lihat dari kitab Yeremia tadi berbicara tentang pokok anggur atau pohon anggur. Saya berikan judul di sini, pokok anggur pilihan. Ayat firman Tuhan tadi yang kita baca itu berbicara tentang kekecewaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Di mana pada awalnya bangsa Israel itu diibaratkan sebagai pokok anggur pilihan. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang ditentukan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah dari semulanya. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, bangsa Israel yang Nabi Yeremia menganalogikan sebagai pohon anggur, ternyata pohon anggur yang semula itu baik, pohon anggur yang manis rasanya, pohon anggur yang memang bermanfaat, berubah menjadi pohon anggur yang liar. Dan dikatakan pohon anggur yang tidak berguna atau pohon anggur yang berbau busuk. Nah, dari analogi yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tersebut adalah menggambarkan bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan kehidupannya itu mengecewakan hati Tuhan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, dia menyembah allah-allah lain. Nah inilah yang mengecewakan hati Tuhan, maka Nabi Yeremia menganalogikan sebagai pokok anggur yang dikatakan di situ pokok anggur yang liar atau pokok anggur yang berbau busuk atau pokok anggur yang tidak berguna.
Sebagai pokok anggur pilihan, Allah mengharapkan tentunya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian kalau kita lihat dari kitab Roma, namun dari kekecewaan Allah, bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak berkenan di hati Allah, yang harusnya dimusnahkan, dibuang. Tetapi kita lihat dari Roma 11 ayat 2, malah Rasul Paulus mengatakan di sana ada suatu hal yang membuat kita lihat betapa Allah itu baik. Dari kehidupan bangsa Israel masih ada tersisa dari kehidupan bangsa Israel itu tidak semuanya mengecewakan hati Tuhan. Tapi masih ada yang dikatakan mengikuti atau menuruti perintah Tuhan. Nah inilah Tuhan katakan di situ, aku tidak menolak. Sekalipun umat Allah itu meninggalkan Allah, mengecewakan Allah, Allah tetap mengasihi. Allah tidak menolaknya. Dari kedua firman yang kita dengar tadi Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah menanam kita itu dengan tujuan yang baik. Pada saat kita ada saat ini, Allah memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia itu bisa jatuh, tetapi Allah tidak. Allah tetap setia menanti manusia yang jatuh itu berbalik, bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, pertobatan yang dilakukan oleh manusia itu membuka jalan untuk manusia itu menerima keselamatan dari Allah. Jadi kalau Yeremia mengingatkan kita atas penyimpangan kita, tetapi Rasul Paulus memberikan suatu pengharapan bahwa di dalam Kristus Yesus, kalau kita kembali bertobat, ada penerimaan dari Allah. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah sebagai umat Allah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita menjaga kesetiaan. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa mengandalkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah selalu kita menyatakan berbuah dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri dengan Kidung Jemaat 356, bait yang ke-1 dan ke-2, tinggallah dalam Yesus. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman pada kesempatan pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami tetap senantiasa setia tinggal di dalam Yesus. Karena kami adalah sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang berasal dari pokok anggur pilihan. Biarlah kami juga boleh menghasilkan buah yang bisa dinikmati bagi sesama kami, yang artinya hidup kami menjadi berkat, sehingga itu menunjukkan bahwa kami ada
melakukan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami juga rindu berdoa bagi setiap kami yang melakukan kegiatan aktivitas kami di pagi hari ini, baik kami yang bekerja, baik kami yang bersekolah, baik kami yang berkuliah. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, sehingga apa yang kami lakukan boleh berhasil di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa setia melakukan pelayanan sepanjang kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan itu pun boleh menghasilkan buah bagi setiap kami. Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi gereja-Mu. Tuhan memberkati setiap gereja yang ada di muka bumi ini, sehingga gereja ini boleh membawa kami untuk senantiasa mengenal akan kasih Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan pelawatan bagi bangsa dan negara kami, sehingga terjadi damai, sejahtera, dan sukacita bagi negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru permohonan kami yang jauh dari sempurna. Berkenan Tuhan menyempurnakan, karena kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali. Shalom.